Selanjutnya, Tribuners, pemerintah Provinsi Maluku akhirnya angkat bicara masalah Ruko Mardika. Tim asistensi hukum pemerintah Provinsi Maluku angkat bicara terkait tindakan atau informasi persoalan tanah dan bangunan ruko yang berada di kawasan pertokoan Mardika, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon oleh berbagai pihak, Selasa 18 Oktober 2022. Ketua Tim Asistensi Hukum Pemerintah Provinsi Maluku, Fahri Bahmid, mengatakan pemerintah Provinsi Maluku menjadi pihak yang dirugikan dan telah diserobot hak atas tanah dan bangunan dan penggelapan atas pendapatan daerah dari aset tanah dan bangunan Ruko Mardika. Fahri Bahmid dalam rilis mengatakan pemerintah Provinsi Maluku melakukan perjanjian kerjasama bangun guna serah dengan PT Bumi Perkasa Timur atau PT BPT atas bidang tanah sesuai sertifikat hak pengelolaan nomor 1 tahun 1986 yang terletak di Kecamatan Sirimau, Kelurahan Rijal di Kota Ambon pada tahun 1987. Sesuai substansi perjanjian, PT BPT akan membangun pada SHPL milik pemerintah daerah Maluku, yakni Kompleks Pertokoan Ruko Mardika, terminal luar kota dan dalam kota, serta tiga buah haltenya, pelataran parkir kendaraan, Los Pasar Mardika, 3 lantai, jalan umum sekitar pertokoan, kemudian pos keamanan dan kantor kelurahan, juga menara kontrol dan musola dan bapindo. Selama masa perjanjian, PT BPT berhak menjual belikan ruko yang dibangun kepada pihak lain melalui akta notaris dan menerbitkan SHGB. Dengan syarat hukum, jangka waktu SHGB tidak boleh melewati 30 tahun, yakni 2017 sesuai jangka waktu perjanjian antara pemerintah Provinsi Maluku dengan PT BPT. Dengan tahun 2027 dan setelah berakhir masa perjanjian akuo, pemerintah Provinsi Maluku tidak melanjutkan jangka waktu perjanjian karena PT BPT tidak mengajukan perpanjangan jangka waktu perjanjian, maksud kami pada tahun 2017. Kemudian pada kurun waktu 2017 hingga 2021, pemerintah Provinsi Maluku telah uji petik atas lokasi ruko dan sosialisasi, serta beberapa kali pertemuan dengan penghuni ruko dan pemegang SHGB. Hasilnya ditemukan fakta lapangan terdapat 256 unit ruko, yang mana hampir 70% ruko telah berakhir jangka waktu perpanjangan, baik sejak 2007 dan 2017, serta 90% ruko disewakan dan atau dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari pemerintah Provinsi Maluku. Dari lapangan sana bisa kita eliminasi sedemikian rupa. Mungkin bagi saya seperti itu aja, rekan-rekan sekalian. Kalau mengungkap isu yang sifatnya politis atau mungkin ada yang mengatakan ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengeksploitir, ya, mendapatkan manfaat tertentu di lapangan dengan cara-cara yang seperti itu. Nah, kisruh seperti ini yang menurut kita memang kita harus kita respon secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip objektivitas. Nah, ini dalam rilis ini sebenarnya kami sudah mencoba untuk mendudukan secara historis, kemudian secara kronologis, ya, sampai dengan apa-apa yang sebenarnya terjadi di sana, kira-kira kayak gitu. Nah, boleh dikutip. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.